Jangan gagal paham nama Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Jadi Allah itu punya nama. Ya, di dunia ini terbelah dua. Ada orang yang meyakini Allah nggak perlu punya nama. Yang punya nama itu cukup manusia. Ya, bahkan binatang juga tidak diberi nama toh. Nama kan ada itu ya. Termasuk nama apa enggak itu kalau kayak sapi ya, kuda seperti itu ya. Mereka beranggapan Allah tidak perlu punya nama. Allah itu tidak butuh nama. Malaikat saja cuma dua yang punya nama, yaitu Michael dan Gabriel ya. Allah tidak perlu punya nama ya. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan Alkitab menulis Allah itu punya nama. Saya ulang. Di luar sana berpendapat Allah itu tidak perlu punya nama. Alkitab menulis Allah punya nama. Allah itu memakai 4 nama tepatnya begini. 3 nama sebutan, 1 nama kiasan, 1 nama sebenarnya atau nama di atas segala nama. Saya ulang. Allah memakai 3 nama sebutan, 1 nama kiasan, dan 1 nama di atas segala nama. Mari kita lihat 3 nama sebutan. Pertama kali adalah firman. Wahyu 19 ayat 13. Perhatikan, dan namanya adalah firman Allah. Jadi firman itu nama. Nama apa, Pak? Nama sebutan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu nama, tapi nama sebutan. Ya. Saya ulang, Wahyu 19 ayat 13 dan namanya adalah firman Allah. Itu yang pertama, nama sebutan itu firman. 1. Yang kedua adalah Yahweh atau Tuhan Guru Besar semua. Keluaran 3 ayat 15. Inilah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi nama sebutan Yahweh. Ya. Ya, Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah. Kemudian yang ketiga anak domba. Ya, di dalam Wahyu 22 ayat 3, ayat 4, ayat 5. Dan orang-orang yang menyembahnya itu menyembah kepada anak domba dan kepada Allah dan anak domba. Akan ada materai di dahinya dan namanya, nama anak domba tertulis di dalam, nama Allah, nama anak domba tertulis di dalam dahi mereka. Wahyu 22 ayat 3, ayat 4, ayat 5. Jadi clear, saya ulang, Allah memakai 3 nama sebutan. Pertama adalah firman. Wahyu 19 ayat 13, namanya adalah firman. Kedua adalah Yahweh, Keluaran 3 ayat 15, itulah namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Ketiga adalah anak domba di dalam Wahyu 22 ayat 345, dan tertulis namanya di dalam dahi mereka yang menyembahnya. Itu 3 nama sebutan untuk Allah. Banyak orang gagal paham, Yahweh dikira nama sebenarnya dari Allah. Salah Bapak Ibu Saudara, Alkitab menulis itu nama sebutan. Sama dengan firman, sama dengan anak domba. Ya. Lalu Allah memakai 1 nama kiasan, yaitu Bapa. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku mengatakan kepadamu dengan kiasan. Kiasan apa sih? Kiasan tentang Bapa. Ya, Bapa itu adalah nama kiasan untuk Yesus Allah di surga. Jadi 1 nama kiasan adalah Bapa. Ya. Jadi 3 nama sebutan, 1 nama kiasan. Nah, ini dia yang terakhir. 1 nama yang sebenarnya yang di Alkitab ditulis nama di atas segala nama.
Filipi 2 ayat 9. Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Yaitu siapa? Ayat 10. Oleh nama Yesus semua bertekuk lutut. Di atas, di langit, di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Jadi Yesus itulah nama yang sebenarnya dari Allah. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi clear? Allah memakai 3 nama sebutan, 1 nama kiasan, dan 1 nama di atas segala nama. Atau the real name. Jadi nama Allah yang sebenarnya adalah Yesus. That's it. Makanya Yesus itu disebut Alfa Omega. Aku Alfa Omega. Yang awal yang akhir ya. Yesus disebut Alfa Omega. Terus 3 nama sebutan adalah Firman ya, Wahyu 19 ayat 13, kemudian Yahweh Keluaran 3 ayat 15, dan Anak Domba Wahyu 22 ayat 34 dan 5, 3, 4 dan 5. Sedangkan nama kiasan adalah Bapa Yohanes 16 ayat 25. The real name, nama di atas segala nama adalah Yesus, Filipi 2 ayat 9 dan 10. That's it. Jangan salah ya. Jangan salah menamai atau memaknai nama Allah. Nama Allah yang sebenarnya, yang real, yang di atas segala nama adalah Yesus Kristus. Sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Ya, meskipun di luar sana menganggap Allah tidak perlu punya nama, tetapi Alkitab menulis Allah memang punya nama. Enggak sembarang nama, nama di atas segala nama, bukan dari kemarin sore, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang punya nama, Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.